Halo teman-teman semua, welcome back to Stroopers Stage YouTube channel. Nah, di Stroopers Class kali ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana cara membuat proposal sponsorship yang benar dan tentunya juga menarik. Dengan harapan dengan membuat proposal sponsorship yang menarik, kita bisa menarik para perusahaan di luar sana untuk mendukung dan mensponsori acara yang ingin kita selenggarakan. Namun ada baiknya teman-teman, sebelum kalian menyaksikan materi video kali ini, kalian juga bisa menonton terlebih dahulu video kami sebelumnya tentang konsep dasar dan teori sponsorship, karena materi yang akan saya bahas kali ini banyak terkait dengan materi yang sudah saya sebelumnya bahas di video tersebut. Oke teman-teman, yuk kita mulai belajar bareng-bareng tentang bagaimana cara membuat proposal sponsorship yang benar dan tentunya juga menarik. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari latar belakang dan pendahuluan mengapa kita harus membuat proposal sponsorship yang benar dan tentunya juga menarik. Nah, teman-teman, proposal sponsorship ini ibaratnya tuh sebuah tools atau alat yang merepresentasikan acara kalian. Jadi, bagaimana membuat proposal sponsorship itu dengan menarik pastinya, karena dari proposal sponsorship yang menarik, teman-teman, itu akan menjadi sebuah impresi yang akan relevansinya ke acara yang akan kalian buat. Jadi, semakin proposal sponsorshipnya menarik, relevansinya acara kalian akan juga dipandang menarik. Tetapi sebaliknya, teman-teman, kalau proposal sponsorshipnya kurang menarik, maka impresi yang akan didapatkan ke acara yang ingin kalian selenggarakan juga tentunya akan kurang menarik. Oleh karena itulah di sini tantangannya bagaimana kita bisa membuat proposal sponsorship menarik dengan harapan impresi yang akan keluar untuk acara kalian dipandang menarik oleh pihak-pihak eksternal, termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang kita tuju sebagai calon sponsor, teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah ketentuan dasar atau ketentuan basic dalam sebuah proposal sponsorship ya teman-teman. Yang pertama adalah proposal sponsorship kita itu wajib memenuhi unsur simple, to the point, juga menarik. Nah, kenapa simple dan to the point teman-teman? Karena seperti yang udah saya bahas di video saya sebelumnya tentang konsep dasar dan teori sponsorship, dari sudut pandang perusahaan, sponsorship itu adalah sebuah aktivitas bisnis. Nah, karena namanya aktivitas bisnis, udah pasti nggak mungkin bertele-tele, no ribet, ujung-ujungnya langsung aja to the point, seberapa proposal sponsorship ini menarik, menguntungkan secara bisnis bagi perusahaan yang kita tuju. Jadi oleh karena itulah, teman-teman harus penting banget perhatikan proposal sponsorship kalian itu nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu ribet dan bertele-tele, simple dan to the point. Nah yang kedua teman-teman, saya juga masih meyakini bahwa mengirimkan proposal sponsor melalui email itu jauh lebih efektif ketimbang kita datang langsung ke perusahaan-perusahaan, taruh di resepsionis misalnya, atau juga ngirim-ngirim proposal fisiknya lewat pos dan lain sebagainya. Mengirimkan proposal sponsorship lewat email itu jauh lebih efektif dan efisien pastinya. Tapi harus diingat teman-teman, nah ini yang mungkin sering dilupakan juga, secara ukuran soft copy filenya itu maksimal disarankan adalah 2 MB teman-teman. Kenapa 2 MB? Karena rata-rata server email di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa menerima data dari pihak luar itu maksimal 2 MB. Jadi nggak boleh berat-berat ya teman-teman filenya, karena percuma kita buat file proposal berat-berat, ujung-ujungnya nanti bakal ke-reject secara otomatis, atau kalau di email biasanya keluar notifikasi mailing failure. Nah, kita lanjut teman-teman ya. 3 kunci utama dalam sebuah proposal sponsorship, yaitu yang pertama adalah pasti isinya, isi atau konten proposal sponsorshipnya. Yang kedua adalah desain, layout atau tampilan proposalnya. Yang ketiga adalah kontraprestasi atau benefit yang kita tawarkan kepada perusahaan sebagai calon sponsor. Kita akan bahas semuanya ini secara singkat, padat, dan jelas teman-teman. Nah, yang pertama pastinya isi atau konten proposalnya. Nah, ini penting karena tadi saya udah singgung kalau proposal sponsor kita itu simple dan to the point, maka maksimal jumlah halaman atau jumlah slide kalau proposal itu soft copy itu adalah 8-10 halaman. Nah, hindari beberapa bagian atau isi yang terkadang tidak perlu untuk dimasukkan. Nah, sekarang mungkin apa pertanyaannya, bagian-bagian atau isi yang tidak perlu kita masukkan dalam sebuah proposal sponsorship. Nah ini teman-teman beberapa hal yang kadangkala sering dimasukkan dalam sebuah proposal sponsorship, padahal sebenarnya bagian-bagian ini tidak perlu dan tidak relevan untuk dimasukkan. Yang pertama, susunan panitia itu tidak perlu dimasukkan, anggaran detail acara atau kegiatan itu tidak perlu dimasukkan, latar belakang acara, tujuan kegiatan, rundown acara, cara pembayaran sponsorship itu juga hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan untuk dimasukkan dalam sebuah proposal sponsorship. Nah, terus teman-teman, inilah sekarang isi atau bagian-bagian yang justru harus dimasukkan dalam sebuah proposal sponsorship ya teman-teman.
Yang pertama adalah historical event atau sejarah event. Nah, ini penting untuk dimasukkan. Yang kedua adalah deskripsi event atau gambaran event. Yang ketiga adalah unique selling point atau USP event. Yang keempat adalah publikasi, promosi, dan jangkauan acara atau event. Itu dimasukkan, teman-teman. Yang kelima adalah testimoni atau review dari acara di event tahun sebelumnya. Dan yang terakhir pastinya kontraprestasi atau benefit sponsorship. Kita akan bahas satu-satu ini, teman-teman. Kita mulai dari historical event. Nah, historical event ini adalah sejarah event yang perlu kita masukkan di dalam sebuah proposal sponsorship. Nah, kalian bisa di sini memasukkan catatan-catatan penting dari penyelenggaraan event tahun sebelumnya. Misalnya jumlah penonton yang datang ke acara tahun sebelumnya, atau kalau bisa lebih bagus bisa digambarkan dalam bentuk grafik jumlah penonton yang datang ke event kita 1-3 tahun terakhir. Nah, yang berikutnya guest star siapa aja yang mengisi di tahun sebelumnya. Yang berikutnya daftar sponsor yang terlibat dan mendukung acara ini di tahun sebelumnya. Yang berikutnya juga dimasukkan di historical event adalah daftar media partner di tahun sebelumnya. Dan juga penting untuk dimasukkan dokumentasi acara di tahun sebelumnya. Nah, saya menyarankan di historical event ini kalian bisa tampilkan atau sajikan dalam bentuk data infografis supaya terlihat lebih menarik, teman-teman. Nah, dengan tampilan data historical event secara infografik, teman-teman, pastinya akan membuat data kita lebih menarik dan ramah untuk dibaca. Nah, kalau teman-teman lihat di sini contoh infografik yang saya jadikan contoh, di sini bakal menampilkan juga jumlah penonton tahun lalu, bahkan penontonnya bisa digambarkan secara umur atau secara age yang datang ke acara di tahun sebelumnya. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini pengisi acara atau guest star di tahun sebelumnya itu siapa-siapa aja, bahkan juga ada tingkat kepuasan tenan yang mengisi area bazar di tahun sebelumnya. Nah, inilah yang penting menjadi sebuah hal dalam sebuah historical event, karena dari situ perusahaan ingin melihat seberapa progres, seberapa improvement acara ini dari tahun ke tahun untuk lebih meyakinkan mereka mendukung dan mensponsori acara yang ingin kalian selenggarakan. Nah, bagian kedua yang harus kalian masukkan adalah deskripsi atau gambaran event yang ingin kita selenggarakan. Yang harus kalian masukkan di bagian deskripsi event ini pastinya yang pertama schedule, hari, tanggal, dan jam event kalian akan diselenggarakan. Yang kedua adalah jumlah target penonton yang akan kalian targetkan untuk datang ke acara kalian. Nah, kalau kalian bingung cara menghitung jumlah target, kalian bisa di sini masukkan jumlah tiket misalnya yang akan kalian cetak, atau bisa juga jumlah kapasitas pengunjung atau penonton yang bisa tertampung di venue atau tempat acara kalian. Nah, yang ketiga pastinya event venue atau tempat penyelenggaraan acara kalian nanti di mana ditulis di bagian deskripsi event. Yang keempat adalah guest star atau pengisi acara yang akan mengisi acara di acara yang kalian selenggarakan ini. Nah, kalaupun masih wishlist ataupun masih to be confirm, nggak apa-apa teman-teman, dimasukkan saja. Nah, kalau acaranya berupa seminar atau workshop, kalian bisa memasukkan nama pembicara, nama moderator yang akan diundang ke seminar atau workshop kalian. Dan yang terakhir adalah event tema atau ide kreatif dari event yang akan kalian selenggarakan. Nah, ini juga penting teman-teman, karena mungkin saja ide kreatif atau tema yang kalian angkat itu memiliki relevansi dan keterkaitan dengan aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan yang kalian tuju menjadi sebagai calon sponsor. Bisa kalian tuliskan event tema yang akan kalian angkat di proposal sponsorship. Nah, berikutnya yang ketiga yang kalian bisa masukkan teman-teman di proposal sponsorship kalian adalah unique selling point atau USP. Nah, sesuai namanya berarti di sini kalian harus bisa menemukan dan menuliskan apa sisi unik dari acara kalian ataupun juga sisi plus dari acara kalian dibandingkan acara-acara lainnya. Nah, kalian bisa menuliskan di bagian USP ini misalnya tema yang unik. Jadi tema acara kalian yakini unik dan belum pernah diangkat oleh acara-acara lainnya. Atau bisa juga jumlah penontonnya yang bisa dikatakan kalian yakin jumlah penonton acara kalian itu lebih banyak dan dalam skala masif dibandingkan acara lainnya. Itu sebagai nilai plus yang bisa kalian masukkan di dalam bagian USP atau unique selling point ini.
Terus ketiga juga mungkin dampak sosial atau nilai sosial yang bisa dihasilkan dari acara yang ingin kalian selenggarakan yang mungkin saja itu belum bisa dilakukan oleh acara-acara lainnya. Dan yang terakhir yang mungkin bisa juga dituliskan event pertama atau yang sifatnya pertama-pertama yang mungkin itu belum pernah diangkat oleh acara-acara sebelumnya. Itu juga kalian bisa angkat di USP ini. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya teman-teman, beberapa unique selling point event, misalnya konser jazz pertama di gunung, atau pensi termegah tingkat SMA di kota Tangerang, atau bisa juga konser musik pertama ramah lingkungan. Nah, inilah mungkin yang bisa kalian tuliskan di bagian USP. Nah, satu hal yang bisa saya yakinkan kepada teman-teman di sini adalah sekecil apapun acara kalian, pasti ada USP-nya yang mungkin itu hanya acara kalian yang punya dan tidak dimiliki oleh acara-acara lainnya. Nah, disinilah tantangannya, bagaimana kreativitas kalian bisa mencari dan menemukan apa yang menjadi sisi unik, sisi plus kalian atau USP kalian yang memang tidak dimiliki oleh acara-acara lainnya. Lanjut teman-teman, yang keempat yang kalian akan masukkan di bagian proposal sponsorship adalah publikasi, promosi, dan jangkauan acara atau jangkauan event yang akan kalian selenggarakan. Nah, di sini penting untuk memasukkan ini karena di sinilah akan dilihat seberapa exposure, seberapa reach atau jangkauan yang bisa dihasilkan oleh acara yang ingin kalian selenggarakan. Baik itu secara online ataupun juga secara offline. Nah, inilah yang memang juga penting bagaimana publikasi dan promosi acara itu menjadi hal yang penting untuk dimasukkan dalam sebuah proposal sponsorship, teman-teman. Nah, kalau secara online, teman-teman di sini bisa memasukkan nih, misalnya jumlah followers Instagram acara kalian, atau bisa juga memasukkan jumlah followers dari line official acara kalian, atau bisa juga memasukkan jumlah followers dari para panitia acara di dalamnya yang mungkin secara followers itu banyak. Nah, itu bisa kalian masukkan di reach atau jangkauan atau exposure secara online yang dimiliki acara kalian. Nah, kalau untuk offline, kalian bisa memasukkan jumlah spanduk yang akan kalian cetak, jumlah umbul-umbul, jumlah flyer yang akan kalian produksi, dan lain sebagainya yang itu akan sangat juga dihitung dan tidak oleh perusahaan yang kita tuju secara jangkauan offline. Nah, dari sini nanti akan ketemu nih teman-teman sebuah angka di mana angka itu adalah hasil dari akumulasi jangkauan secara online maupun jangkauan secara offline, di mana angka tersebutlah yang menjadi total nilai exposure yang bisa dihasilkan dari acara yang ingin kalian selenggarakan. Nah, ini contohnya teman-teman ya yang bisa dimasukkan nanti di bagian publikasi dan promosi dan jangkauan acara. Tadi ya jumlah exposure secara online maupun juga jumlah exposure secara offline. Nah, hal kelima yang bisa kalian masukkan dalam proposal sponsorship kalian adalah testimoni atau review ataupun juga dokumentasi event tahun sebelumnya. Nah, testimoni event seperti namanya testimonial, yaitu adalah sebuah review atau ulasan atau kesaksian yang merepresentasikan acara tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, testimonial ini bisa kalian ambil dari berbagai pihak. Misalnya penonton, salah satu penonton yang datang ke acara tahun sebelumnya memberikan review atau ulasan bagaimana pengalaman dia waktu datang ke acara tahun sebelumnya, atau bisa juga mungkin dari salah satu bintang tamu atau pengisi acara yang mengisi acara tahun sebelumnya memberikan review atau ulasan pengalaman dia di tahun sebelumnya, atau bisa juga mungkin dari sponsor yang mendukung acara tahun sebelumnya memberikan review. Nah, ini juga penting ya teman-teman testimonial ini, karena kayak gini aja teman-teman, misalnya kayak kita aja nih mau beli barang misalnya di e-commerce ya, kan sering tuh kita sebelum kita beli kita ngeliat dulu nih review atau ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya ya, apakah barangnya bagus, dan itu kan pastinya menambah keyakinan kita untuk membeli barang itu. Nah, sama aja teman-teman kayak sponsorship ini, semakin bagus review ulasan ya akan semakin menambah keyakinan perusahaan yang kita tuju bahwa acara ini memang worth it dan memang oke banget untuk didukung dan disponsori. Jadi kalian harus juga memasukkan testimonial event. Nah, ini contohnya mungkin teman-teman yang bisa dijadikan rujukan dalam testimonial event. Dan kalian juga bisa memasukkan, ini juga penting di bagian testimonial, liputan event acara kalian yang diliput oleh salah satu media partner di tahun sebelumnya. Ini bisa kalian masukkan. Kalian bisa kumpulkan mungkin screenshot-screenshotannya dan masukkan di bagian testimonial ini. Jadi kelihatan nih teman-teman liputan-liputan acara kalian oleh media-media partner di tahun sebelumnya. Oke teman-teman, seperti yang udah saya bilang di awal tadi, bahwa elemen
kedua yang patut diperhatikan dalam membuat proposal sponsorship adalah desain atau tampilan proposalnya itu sendiri. Isinya udah bagus, tapi kalau desain atau tampilannya juga tidak menarik, juga akan mengurangi sisi menarik dari proposal kalian. Nah, yang harus diperhatikan dalam desain proposal kalian atau tampilan proposal kalian adalah buatlah desain yang sederhana, to the point, menarik, unik, dan pastinya ramah dibaca, teman-teman. Ini yang harus kalian perhatikan. Nah, hindari penggunaan texting atau tulisan yang terlalu banyak di dalam proposal kalian. Justru perbanyaklah visualisasi secara gambar sehingga akhirnya proposal kalian itu menjadi ramah untuk dibaca. Karena kayak kita aja ya, teman-teman, semakin banyak tulisan kan kita semakin enggan atau semakin pusing untuk membacanya. Tapi dengan tampilan yang banyak visualisasi gambarnya akan membuat proposal kalian itu jauh lebih menarik untuk dibaca nanti oleh para perusahaan yang kita tuju. Nah, ini mungkin beberapa contoh desain atau tampilan proposal yang bisa kalian jadikan rujukan nanti dalam membuat proposal sponsorship acara kalian. Nah, yang terakhir pastinya elemen ketiga yang menjadi hal penting dalam sebuah proposal sponsorship adalah kontraprestasi atau benefit sponsorship yang memang kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin kita tuju sebagai calon sponsor. Nah, masih banyak nih teman-teman proposal sponsorship yang mungkin saya terima atau sering saya baca itu yang masih menggunakan model yang sifatnya saya bilang template. Jadi kayak ada model paket penawaran platinum, silver, bronze, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang udah saya bahas di video saya sebelumnya tentang konsep dasar dan teori sponsorship, bahwasannya dalam membuat benefit ataupun paket kontraprestasi sponsorship itu harus sifatnya customized dan relevan untuk menjawab kebutuhan bisnis dan tujuan marketing yang lagi ingin dicapai oleh perusahaan yang kita tuju. Nah, teman-teman, di sini penting ya teman-teman, karena kalau kita masih menggunakan model penawaran yang sifatnya template, nah ini tidak sesuai dan tidaklah menjawab kebutuhan bisnis ataupun tujuan marketing dari perusahaan-perusahaan yang ingin kita tuju. Jadi sekali lagi teman-teman, buatlah proposal sponsorship yang sifatnya customized dan relevan untuk menjawab kebutuhan bisnis dari perusahaan yang ingin kita tuju. Seperti tips yang udah saya bagikan di video saya sebelumnya tentang konsep dasar dan teori sponsorship. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah susun dulu nih daftar perusahaan-perusahaan yang ingin kalian tuju untuk menjadi calon sponsor. Nah, setelah kalian udah pisahkan nih daftar perusahaan dan kalian susun dalam bentuk tabel, kalian pisahkan nih masing-masing perusahaan berdasarkan tahapan kebutuhan bisnis ataupun juga tahapan tujuan marketing yang lagi ingin dicapai oleh setiap masing-masing perusahaan. Nah, setelah kalian udah pisahkan dan tentukan apa tahapan kebutuhan bisnis yang lagi ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan, baru deh kalian bisa menyusun paket penawaran benefit atau paket kontraprestasi apa yang cocok dan pas untuk menjawab kebutuhan bisnis ataupun tujuan marketing yang lagi ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan. Nah, misalnya kalau tahapan kebutuhan bisnis yang lagi ingin dicapai sebuah perusahaan adalah awareness ataupun maksudnya membangun kesadaran produk mereka di pasar, berarti mungkin kontraprestasi atau benefit yang pas misalnya penempatan spanduk, baliho, umbul-umbul, penayangan iklan saat acara, juga bisa apapun exposure yang bisa meningkatkan awareness produk mereka di acara yang ingin kita selenggarakan. Nah, kalau misalnya tahapan kebutuhan bisnis ataupun marketingnya adalah loyalty atau membangun kesetiaan produk mereka dari konsumen yang sudah menggunakan produknya, berarti mungkin benefit yang pas adalah misalnya open stand di lokasi acara kalian, atau bisa juga penyelenggaraan kuis saat acara berlangsung, atau juga bisa mungkin bundling tiket acara kalian dengan produksi perusahaan itu, atau bisa juga mungkin produk endorsement dari para panitia acara untuk produk perusahaan itu. Nah, penting juga teman-teman untuk tahu bahwa buatlah paket penawaran benefit ataupun paket kontraprestasi sponsorship yang sifatnya komprehensif. Apa maksudnya komprehensif? Yaitu adalah terintegrasi secara channel online dan channel offline, dan juga terintegrasi secara tahapan, mulai dari sebelum acara, saat acara, dan sesudah acara. Nah, ini contohnya teman-teman, misalnya kalau sebelum acara benefit secara online-nya seperti ini atau secara offline-nya seperti ini. Terus saat acara benefit secara offline-nya seperti ini dan secara online-nya seperti ini, dan secara setelah acara atau pasca acara benefit secara online-nya seperti ini dan offline-nya seperti ini.
Nah, akhirnya teman-teman, dengan benefit yang terintegrasi dan komprehensif, baik secara channel online maupun channel offline, dan terintegrasi dari mulai sebelum acara, saat acara, dan sesudah acara, akhirnya paket penawaran benefit kalian itu menjadi sebuah hal yang utuh dan menarik, dan akhirnya mampu menjawab kebutuhan bisnis dan marketing yang lagi ingin dicapai sebuah perusahaan, dan pada akhirnya perusahaan tersebut akhirnya betul-betul tertarik untuk mensponsori acara yang akan kalian selenggarakan. Dari penjelasan saya soal cara membuat proposal sponsorship yang baik dan benar dan tentunya juga menarik, apa saja hal-hal yang bisa kita simpulkan dari struktur kelas kali ini. Yang pertama adalah dari isi atau konten proposal sponsorship yang akan kita buat. Nah, secara isi, perhatikan bagian-bagian penting yang memang itu relevan untuk kita masukkan dalam proposal sponsorship kita adalah, yang pertama adalah historical atau sejarah event kita dari tahun ke tahunnya. Yang kedua adalah deskripsi atau gambaran event yang akan kita selenggarakan. Yang ketiga adalah unique selling point atau sisi unik dan nilai plus dari event kita yang memang itu menjadi nilai unggul atau nilai plus ataupun juga nilai unik yang memang itu menjadi pembeda acara kita dibandingkan acara-acara lainnya. Yang keempat adalah publikasi, promosi, dan jangkauan acara yang memang kita bisa hasilkan melalui channel online maupun juga channel offline. Dan yang terakhir adalah testimoni atau ulasan atau review dari event kita di tahun sebelumnya. Nah, bagian kedua atau elemen kedua yang penting dalam sebuah proposal sponsorship adalah desain atau tampilan dari proposalnya. Buatlah desain atau tampilan yang menarik, unik, dan yang pastinya ramah dibaca. Sedikitkan atau minimalisir penggunaan tulisan, justru perbanyaklah visualisasi secara gambar sehingga proposal sponsorship kita menjadi ramah untuk dibaca. Dan yang terakhir yang menjadi bagian penting adalah kontraprestasi atau benefit sponsorship. Buatlah benefit atau kontraprestasi sponsorship yang memang customized dan relevan untuk menjawab kebutuhan bisnis dan tujuan marketing yang lagi ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan yang kita tuju sebagai calon sponsor. Dan buatlah benefit atau kontraprestasi yang sifatnya terintegrasi, baik itu secara terintegrasi secara channel online dan channel offline, dan terintegrasi secara tahapan mulai dari sebelum acara, saat acara, dan sesudah acara. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan saya tentang cara membuat proposal sponsorship yang benar dan menarik. Teman-teman tinggal ikuti semua materi-materi yang saya sampaikan, dan kalaupun teman-teman ingin saya membahas lagi berbagai hal untuk kebutuhan acara kalian, silakan tinggalkan masukan kalian di kolom komentar, nanti saya review dan mungkin saya akan buat lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Tetap salam berdaya sejak muda, karena transformasi sebuah bangsa selalu berawal dari anak mudanya.